يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada 5 jamuan dari Allah Azza wa Jal ketika kita berbuka puasa. 2 jamuan jasmani, 3 jamuan rohani. Ada 5 jamuan dari Allah ketika kita berbuka puasa. 2 untuk jasmani, 3 untuk rohani. Kira-kira mana dulu yang kita bahas nih? Jamuan jasmani apa rohani? Ya, sesuai pesanan. Jasmani apa rohani dulu? Rohani. Baik, kalau rohani Anda jelaskan sedikit. Antum kalau sedang safar, capek bawa mobil, puasa, singgah di satu masjid, begitu sampai dan adzan maghrib berkumandang, tidak ada bukaan wala kurma 1 butir, wala air aqua 1 gelas. Kira-kira antum tetap senang apa enggak? Jujur nih, puasa baru 2 hari. Atau bilang ini gimana sih DKM, aqua pun enggak ada. Jadi yang mana, rohani jasmani? Rohani aja ya. Baik. Jamuan yang istimewa yang Allah berikan kepada shaimin dan shaimat inda fitrihi ketika berbuka, ada 3 di antaranya jamuan rohani. Jamuan rohani yang pertama, bahwa Rabbul Alamin Allah Azza wa Jal akan mengabulkan doa orang-orang yang berpuasa ketika berbuka puasa, dan maturad, doa apapun yang redaksinya bagus-bagus, maka janji Allah Azza wa Jal doanya tidak akan ditolak. Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'watun ma turad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lis-shaim, sesungguhnya bagi yang puasa, 'inda fitrihi ketika berbuka, la da'watun ma turad, maka doa orang puasa tersebut tidak akan ditolak oleh Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla. Doa yang mana saja. Antum yang usahanya sedang turun, berdoalah ketika berbuka puasa, ma turad, tidak akan ditolak. Yang belum punya keturunan, berdoalah ketika berbuka puasa, ma turad, tidak akan ditolak. Yang belum punya jodoh juga insyaallah dimudahkan. Kapan? Inda fitrihi, ketika berbuka, karena janji Nabi ma turad, doanya tidak akan ditolak, kecuali doa-doa yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para salafus saleh, wahid saat 1 jam sebelum maghrib berkumandang, adzan maghrib berkumandang, mereka
selalu meluangkan waktu untuk mendekatkan diri kepada Rabbul Alamin Allah Azza wa Jal, duduk berzikir, muhasabah, bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, dan berdoa dengan sebaik-baiknya doa. Karena mereka paham ada doa yang tidak akan ditolak bagi orang yang berpuasa ketika berbuka puasa. Ikhwatu iman yang dulu dari kampung, kalau anak dari kampung, pernah dengar gak suka ngabuburit kalau sebelum maghrib? Kalau di Padang ngabuburit apa Pak? Ada gak ngabuburit di Padang? Nunggu maghrib, jelong-jelong gitu, jalan-jalan. Mairisaha. Masya Allah, Anda dapat ilmu baru. Muter-muter, ngukur jalan. Tujuannya beli gorengan, tapi 1 jam. Waliyahdubillah, anak katakan, yuk kita ngabuburit, tapi ngabuburit yang positif. Setengah jam sebelum adzan berkumandang, matikan TV, hidupkan roh kita. Setuju insya Allah. Walaupun antum punya alasan, Ustaz, anak di TV itu kan ada juga yang ceramah kultum, sahih betul. Tapi kultumnya per 3 menit, iklannya 5 menit. Dan ketika iklan itu roknya, auratnya terlihat. Apa antum masih mau nonton TV menjelang adzan? Yang iklan sirup marjan itu laki-laki apa perempuan? Ayo. Waliyadzubillah, stop TV, matikan roh. Kenapa? Allah menunggu para shaimin dan shaimat untuk apa? Mengangkat tangannya memohon kepada Rabbul Alamin Allah Azza wa Jal yang doanya maturad, tidak akan ditolak. Moga-moga doa kita jadi dikhususkan supaya COVID ini segera diangkat oleh Rabbul Alamin Allah Azza wa Jal, sehingga solat kita tidak berjarak-jarak lagi seperti ini. Seperti di sebelah itu, ya, kalau ibadahnya berjarak kan duduknya, ya, duduknya berjarak, mirip banget. Waliyadzubillah. Khususkan doa, buka mushaf, muhasabah, berzikir setengah jam kalau nggak bisa 1 jam, 20 menit kalau bisa setengah jam, 15 menit. Waqila, sebagian ulama berpendapat ma qablah, sebelum azan. Waqila, sebagian ulama mengatakan adalah ba'dal azan, yakni setelah berbuka. Maka ketika kita berbuka, awalan yang pertama ketika azan berkumandang, ucapkan bismillah. Setelah itu kemudian apa? Makan 1 butir kurma, minum 1 gelas air, kita ucapkan dhahabad dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Sepanjang antum berbuka seperti itu menurut pendapat ulama yang lain, maka doa kita maturad, tidak akan ditolak oleh Rabbul Alamin. Ini jamuan rohani yang pertama. Istimewa apa enggak? Terus antum kalau begitu adzan berkumandang, yang paling istimewa jujur, kira-kira bubur kacang, kolak, atau doa kita dikabulkan? Ya Rabbana awam, kalau masih bubur kacang ya ingat. 1. Yang kedua, jamuan istimewa untuk jamuan rohani kita inda fitri, ketika berbuka. Masya Allah Pak. Hadis dari Jabir radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillah, sesungguhnya bagi Allah Azza wa Jal, inda kulli fitrin, ketika setiap berbuka puasa. Apa keistimewanya? Uttaqa, Allah memerdekakan hamba-hamba Allah yang beriman, yang berpuasa Ramadan. Wa dzalika fi kulli lailah, dan itu terjadi setiap malam, diawali ketika berbuka puasa. Ana dan antum ada kesempatan tahun ini, 2 hari ini, 3 hari ini, dimerdekakan dari api neraka oleh Allah Azza wa Jal. Dan itu untuk siapa? Kapan Allah berikan? Allah berikan, dipilih oleh Allah kepada orang-orang yang puasa. Dan ketika berbuka puasa, hadiah istimewa itu Allah berikan kepada kita. Masya Allah.
Jadi gak mesti nunggu berapa? Selama ini kita tahu kalau dimerdekakan dari api neraka katanya di fase ke berapa? Aitkum minan nar ketiga. La ya ikhwan, tidak. Rugi kalau cuma ada di 10 terakhir. Antum meninggal besok umpamanya. Ada yang mau meninggal besok? Bulan puasa, hari Jumat lagi. Ada enggak? Coba. Kalau ada ya. Padahal doanya selalu minta husnul khotimah, tapi ditantangin berbura gak tahu. La haula wala quwata illa billah. Istimewa besok itu Yaumul Jumu'ah, Sayyidul Ayyam. Nabi jamin meninggal malamnya atau hari Jumatnya maka husnul khotimah. Umina min fitnatil qabr. Seandainya ada meninggal besok lusa, tetapi ampunan dimerdekakan dari neraka ada di 10 terakhir, rugi kita nggak kebahagiaan, Pak. Maka hadisnya maudhu, palsu. Tapi hadis yang sahih dalam Sahih Ibnu Hibban tadi, dalam Sahih Ibnu Majah tadi, wa fi dzalika fi kulli lailah, itu terjadi Allah merdekakan orang-orang yang puasa itu di setiap malam, dimulai dari ketika berbuka puasa. Masya Allah, istimewa gak jamuannya? Luar biasa, itu jamuan rohani yang kedua. Mudah-mudahan nanti malam atau besok yang kemarin maghrib kita semua sudah Allah bebaskan insya Allah dari api neraka. Bukan cuma diampuni dosa, bukan cuma dilimpahkan rahmat, tapi kita sudah dicatat oleh Rabbul Alamin, bil khusus jamaah masjid ini sudah dibebaskan, besok dimerdekakan dari neraka. Masya Allah, luar biasa. Jadi besok kita bisa bertetangga di surga. Masya, itu yang kedua. Yang ketiga, jamuan rohani yang ketiga juga istimewa. Dan itu Allah berikan kapan? Inda fitrihi, ketika berbuka. Hadisnya masyhur dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Nabi? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang puasa Ramadan, dikatakan puasa Ramadan kalau dia awali dengan sahur, diakhiri dengan berbuka maghrib. Itu disebut dengan apa? Saum Ramadan sampai maghrib, imanan wah tisaban. Apa kata Nabi SAW? Antum ketika mengucapkan bismillah, adzan berkumandang dan berdoa dahabat dhama wabtalatil uruq, di situ dikatakan dahabat dhama, telah hilang dahaga, wabtalatil uruq, dan telah lurus lunak urat-urat, wa thabatal ajr, dan moga-moga pahalanya tetap ada. Bukan cuma itu ikhwatu iman, tapi dosa-dosa kita hari kemarin, ma taqaddam, kata para ulama, setahun yang lalu sampai hari kemarin, bahkan hari ini diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Dan itu hanya Allah berikan kepada orang yang puasa sempurna puasanya. Masya Allah. Insya Allah sudah dapat semua ini. Tugas ana dan jamaah sekalian menjaganya. Sampai kapan? Sampai Idul Fitri. Fitri pertama setiap maghrib kita berbuka, fitri kedua Idul Fitri. Disitulah hadiah yang luar biasa, sebagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain yang disebut dengan la'allakum tattaqun. 3. Yang kedua, jamuan jasmani hanya 2. Kalau kita kan jasmani terus yang dicita-citakan, rohani jarang. Padahal jasmani itu cuma 2, rohani lebih banyak. Jamuan jasmani dari Allah Azza wa Jalla untuk yang puasa, yang pertama dimudahkan seluruh makanan atau bukaan-bukaan puasa dimudahkan. Bukan cuma dimudahkan, didekatkan. Bahkan Masya Allah, buah-buahan yang masyhur muncul hanya di bulan Ramadan. Taib, buah apa kira-kira? Masya Allah, Pak Haji ini hafal betul. Timun suri. Sampai anak dapat status tuh, ini buah yang akan muncul bulan Ramadan. Masya Allah. Padahal selain Ramadan juga itu tumbuh, Pak, tapi enggak seperti Ramadan suburnya. Masya Allah. Dimudahkan, bukan cuma itu, Pak. Hatta yang tidak punya makanan pun di bulan Ramadan, orang-orang yang punya kelebihan dimudahkan, dilunakkan hatinya untuk berbagi. Wallahi. Dan itu hanya ada di mana? Ramadan. Jadi jangan khawatir antum kalau jalan bagaimana nanti buka. Jangan khawatir. Yang penting transit di masjid, transit di musola, pasti dapat bukaan.
Sahih itu. Sahih ya. Yang penting mau transit saja dapat, bukan dimudahkan, Pak. Satu, keberkahannya dimudahkan. Kedua, keberkahannya, Pak, keutamaan jamuan untuk jasmani, keberkahan kedua cepat kenyangnya. Wah, luar biasa ya, Pak. Anak pernah nanya dan dapat beberapa jadwal untuk kultum menjelang Ramadan itu, menjelang berbuka. Itu di meja anak aja disiapkan minuman 3 macam. Jadi kalau ini dikiranya ustadz itu apa namanya, maruk gitu kan. 3 macam. Air putih, teh manis, es kelapa. Kan maruk, Pak. Oh, Nabi itu gak pernah begitu. Kata Nabi kan enggak. Falyubtir bit tamur wa ila fabil ma, kata Nabi. Cukup dengan kurma, kalau enggak punya kurma air putih. Ini 3, Pak. Air putih, teh manis, es kelapa. Mungkin Bapak yang di sini lebih 3. Ayo jujur, berapa? Nah, ada kolak lagi. Kolaknya juga macam-macam. Kulang kaling, apalagi macam-macam, Pak. Kenapa? Karena hawa nafsu ini inginnya segunung. Tapi ingat, jamuan Allah bagi orang yang iman dan wahtisaban tidak. Ternyata yang segunung ketika kita makan kurma 3 butir, air 1 gelas, hilang nafsunya, Pak. Hilang, betul. Hilang. Ketika Pak makan dulu, nanti dia habis taraweh. Ini keberkahan yang Allah berikan luar biasa. Maka kalau kita kombinasikan ada jamuan rohani dan jamuan rohani, kemudian kita amalkan dengan sebaik-baiknya, maka akan melahirkan para shaimin dan shaimat yang la'allakum tattaqun, yang takwa. Seperti apa gambarannya? Gambaran para salafus soleh. Anak gak detail bahas takwanya para salafus soleh. Kalau Bapak umpama ini contoh, ketemu dengan seorang sahabat, lalu Bapak bilang, Mas, umpama sahabatnya orang Jawa lah, Mas, pecinya bagus. Dia katakan apa? Alhamdulillah. Tapi langsung dicopot, Pak. Khud, ambil. Takwanya mereka. Ada gak yang begitu di sini? Ustadznya aja dulu deh, ustadznya. Ustadz bagus banget pecinya, dicopot nih. Itu takwa tuh begitu, Pak. Masya Allah. Dan Syekh di Timur Tengah, di Madinah, di Mekah itu rata-rata begitu. Kalau Syekh itu bawa minyak wangi, kemudian kita puji, Syekh wangi banget, diambil langsung dikasih, Pak. Khud, hadiah, ambil. Takwa. Kalau di kita kan enggak, Pak, minyak wanginya bagus banget. Iya tuh beli di sana. Mau pesan enggak? Boleh pesan sama saya. Bisnis mulu jawabannya. Saya pesan, enggak, ini takwa. Di kita bukan cuma itu, Pak. Berbagai sedekah ucapan pun susah. Coba antum katakan ke saudara antum ketemu, Assalamualaikum. Itu jarang yang serius menjawab Waalaikumsalam. Jarang. Wallahi. Bagaimana ketakwaannya kalau seperti itu? Jawab. Ketemu dengan saudara kita, innamal mu'minuna ikhwah. Mu'min itu dengan mu'min yang lain bersaudara. Kalau ketemu saudara itu, Pak, nyaman, senang, bahagia. Kalau ada saudara kita mengucapkan Assalamualaikum, maka ucapkan jawab dengan baik, senyum dan ramah. Selamat mencoba itu. Kalau masih seperti itu, maka keimanannya belum sempurna. Atau antum pilih-pilih Assalamualaikum Waalaikumsalam, karena yang ma'ruf, yang kenal, tapi yang gak kenal antum biasa saja, bahkan gak ada sedikit kebahagiaan, kecintaan terhadap saudaranya. Wala'adubillah, bukan tipe orang yang takwa. InsyaAllah seperti itu ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita sekalian untuk menyempurnakan, merespon, bahkan mensyukuri 5 jamuan yang sangat istimewa dari Allah Azza wa Jal, agar besok kita semua menjadi orang-orang yang takwa, insyaallah. Demikian kultum kuliah lebih dari 7 menit yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa berjumpa kelak di jannahnya Allah Azza wa Jal. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.